Yang kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya
ulang betapa baiknya Tuhan. Kejamlah dan nikmati kasih-Nya, setianya takkan pernah berubah. Pemeliharaannya sempurna. Oh lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan nikmati kasih-Nya, setianya takkan pernah peliharaannya sempurna. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, yang tak pernah timbul dalam hati, semua disediakannya bagi kita semua yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, yang tak pernah timbul dalam hati kita, semua disediakannya bagi kita semua yang mengasihi Dia, yang mengasihi Dia, oh, yang mengasihi Makasih Tuhan, kami bersyukur pagi ini. Oh, kami boleh memandang wajah-Mu kembali Tuhan. Kami boleh mendengarkan perkataan-perkataan-Mu kembali. Kami boleh mendapatkan kasih yang baru, hidup yang baru, terang yang baru kembali pagi hari ini. Kami boleh makan dan minum firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Mata kami boleh memandang Engkau setiap hari Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur dapat memandang Engkau. Terima kasih. Engkau menarik kami semakin hari semakin melekat kepadamu. Itu adalah kebenaran. Dan kebenaran-Mu itu, oh, mutlak dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Silakan Tuhan. Ini waktu-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Kami boleh merendahkan hati kami. Kami boleh menundukkan pikiran dan hati kami. Terima kasih. Oh, dalam segala hal, Engkau menunjukkan hikmat-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kalau kami dapat memandang Engkau pagi ini kembali. Kalau kami boleh duduk di kaki-Mu Tuhan. Itu kasih karunia. Terima kasih Tuhan. Engkau meneguhkan hati kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Engkaulah hidup kami. Engkaulah segalanya bagi kami. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Wow.
Baik, shalom, selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini? Shalom. Bagaimana kabarnya pagi ini? Kedengaran suara saya? Atau kedengaran? Nah. Kalau kedengaran, bagaimana kabarnya pagi ini? Baik. Haleluya, luar biasa. Mantap. Yang lain? Saya karena kedinginan, saya pakai jaket yang hitam. Istri saya bilang, nggak malu pakai itu. Jadi dikasih saya jas ini. Jadi kayak yang di YouTube itu, saudara. Ketika saya lihat, waduh, ini kayak yang di YouTube itu. Saya ketawa sendiri. Oke, baik. Puji Tuhan. Ada yang mau cerita kah? Silakan. Silakan, Bu. Shalom semua. Ya, shalom, Bu. Saya mau cerita tentang ini ya. Bulan Desember saya hanya cerita sama Pak Parlin itu ya, yang saya ikut satu trading itu. Itu sebetulnya lucu gini ya, waktu saya ditawarin, itu di hati saya tuh bilang gini, langsung saya jawab, jangan ikut-ikutan yang seperti itu tuh penipuan gitu. Tapi terus dia jelasin bahwa saya sudah teliti, sudah selidiki, sudah ini trading betulan gitu. Gara-gara dia bilang gitu, terus di hati saya tuh muncul perkataan gini, kalau aku kasih peluang, kamu ambil, kamu dapat. Kalau tidak ambil, kamu nggak dapat apa-apa. Tiba-tiba mulut saya bilang, oke, saya ambil gitu. Tapi modalnya nggak cukup karena minimal 9,9 juta, saya cuma punya 5 juta gitu. Jadi saya bilang, wah ya nggak jadi berarti, saya bilang gitu. Terus dia bilang, enggak, nanti gini aja katanya, daftar saja dulu gitu. Akhirnya saya tuh dikasih modalnya gitu loh. Dia bilang ini hadiah akhir tahun gitu. Saya senang sejujurnya ya, senang sekali pada saat memutuskan untuk join gitu. Terus setelah itu, karena senang ya katanya gini, saya kan diberkati, jadi saya boleh dong juga ajak orang lain diberkati gitu. Tapi ada satu kata-kata yang bikin saya enggak nyaman tuh, yang ngajakin saya itu bilang gini, itu di situ banyak hamba Tuhan yang join katanya gitu. Oh, saya bilang gitu. Sementara yang upline-nya dia itu lahir baru karena trading ini gitu. Jadi sama yang atasannya lagi, dia dibimbing lahir baru itu, kalau nggak salah dengar ya atau nggak salah ingat itu pendeta besar gitu. Terus tapi saya enggak ke situ gitu loh. Terus saya mulai ceritakan dengan adik saya dulu dua. Yang satu yang di sini tuh pengen ikut. Yang satunya lagi rundingan sama anak-anaknya yang sudah dewasa semua kan. Tiba-tiba ngomong bahwa jangan ikut-ikutan gitu. Tapi ada satu kata yang menyakiti hati saya, dibilang, kalau mau ikut sendirian, jangan ajak-ajak yang lain. Itu tuh kayak nampar gitu loh. Saya bilang, kok kayak gini ya? Tapi saya jawab, itu kan di WhatsApp ya, saya jawab dengan oke gitu. Tapi hati saya itu enggak karuan gitu. Terus saya bilang, Tuhan kenapa ya kok kayak gini gitu. Terus saya ingat sekian waktu yang lalu itu ada satu anak muda yang
tanya tentang trading ini, saya tanpa apa-apa jawabannya jangan ikut-ikutan karena ini penipuan gitu. Pokoknya mana ada yang kayak gitu gitu. Saya keingat ini gitu loh. Terus ada pemikiran gini, saya bilang jangan, tapi sayanya ikut ini macam apa gitu kan. Jadi saya cari keingat saya satu nama gitu. Saya hubungin orang ini, ternyata bukan dia. Dan dia kasih penjelasan bagaimana dia sama adiknya itu sampai kehilangan sekian M gitu. Dia sampai bilang, Bu, jangan Bu, nanti kalau Ibu masuk, itu bisa bikin teman-teman yang lain ikutan masuk gitu. Aku bilang, aku sudah masuk gitu. Waduh Ibu, jangan main-main kayak gitu. Itu bikin saya enggak nyaman sama sekali. Sampai seharian itu saya bilang, Tuhan ini gimana ya, ini engkau atau saya, karena saya nambah gitu loh. Jadi kan dibilang itu kalau uang dingin jangan uang yang untuk ini gitu ya. Udah, saya keinget sekian dulu mami itu kasih saya dolar itu gitu loh. Terus saya kepikir, ini aja daripada disimpan juga nggak ada hasilnya gitu. Jadi kan dari diri saya sendiri ada keinginan untuk mendapatkan profit itu gitu kan. Saya uangkan gitu, saya jual, saya masukin. Jadi setelah masuk itu baru saya telepon, kalau di sini pasti tahu Pak, ini ternyata yang hubungin saya itu ternyata di bulan Oktober tuh Pak Surya. Oh. Jadi saya telepon Pak Surya, wah dia jelasin segala macam permainannya yang di dalamnya, sementara saya sudah melihat gitu loh bagaimana kecurangan-kecurangan terjadi, misalkan kayak itu kan sudah Desember gitu kan, Desember tuh mereka libur gitu, tapi muncul satu robot yang baru katanya gitu. Nah yang ikut di robot yang baru tuh profitnya keluar, tapi yang lama ini tidak keluar. Saya tuh bilang, waktu saya lihat itu di grup, saya bilang ini kok gini ya, kok nggak mikir gitu loh. Pastinya dong orang-orang pengen juga mendapat profitnya itu cair sebelum akhir tahun gitu kan. Ternyata ada yang protes gitu, jadi dikeluarin tuh, dicairkan gitu. Itu yang pertama yang bikin saya kok gini. Terus kalau masuk di dalam itu ya, jujur saya itu bisa risih banget gitu loh. Apa kok komen-komennya yang ada di dalam grup yang trading itu bikin saya risih, bikin kok kayak gini ya, kok kayak gini, sementara catatannya itu sekitar mungkin 80% tuh HT gitu. Tapi berkelakuan atau kayak gitu-gitu. Sementara kalau di dalam katakan grup yang rohani ceritanya ya, kan kayak apa gitu. Jadi bedanya ini, terus saya nonton di TV itu ada yang namanya Dave. Dia pakai kalung salib besar banget, terus dia pamerkan semuanya dengan cara begini. Saya beli mobil ini 5,8 M hanya dalam 2 hari katanya gitu. Terus dia tunjukin, saya tahu aja ini pasti yang namanya trading, tapi trading yang mana kan enggak tahu. Terus saya mulai semakin enggak nyaman gitu. Waktu dikasih penjelasan sama Pak Surya itu saya langsung enak gitu. Ya udah Tuhan, saya hanya nunggu karena Tuhan bilang jangan sampai serakah. Terus kalau saya bilang berhenti, harus berhenti gitu. Saya nunggu kapan Tuhan suruh berhenti gitu. Saya mulai ngitung gitu loh, kalau seandainya ini diuangkan kembali, saya rugi sekian gitu. Tapi kalau ditunggu itu 6 bulan baru balik gitu. Jadi uang yang potongan dari biaya apa-apanya itu 6 bulan baru balik gitu. Saya sudah semakin tidak nyaman, terus saya bilang, terserah Engkau Tuhan, saya hanya mau nurut saja, tapi saya melihat itu yang namanya akar segala kejahatan itu, cinta uang itu betul-betul fakta terjadi dan kena gitu loh, kena bagaimana orang yang memburu harta atau memburu uang itu bisa jadi dari sopan atau sayang menjadi kurang ajar dan tidak sama sekali kayak punya hati gitu loh. Jadi menguasai apa ya, tidak ada kemurnian gitu.
kemurnian di dalam hidupnya tuh luntur sama sekali. Jadi kalau berbaik dengan seseorang itu motivasinya menguasai. Jadi bukan penguasaan diri buah Roh Kudus yang ada, tapi buah rohnya si iblis itu yang ada, menguasai orang gitu dengan mendominasi, dengan mengintimidasi gitu, ancaman-ancaman keluar, terus satu lagi manipulasi. Jadi putar balikan semuanya itu saya melihat. Jadi waktu Zoom dengan yang di trading itu, cepat-cepat sampai ratusan yang masuk. Tapi kalau Zoom kita gini ya, yang memang membahas perkataan Tuhan itu sedikit yang mau gitu ya. Saya tuh kerasa banget kayak gini ya Tuhan. Itu bolak-balik gitu ya, berkali-kali di hati itu muncul you see gitu. Kamu lihat, iya Tuhan saya lihat. Aduh ini apa ya, permainan apa gitu loh yang Tuhan sedang bawa saya masuk di dalamnya. Ternyata akhirnya gitu ya, saya ngomong di Zoom pemuritan itu ya, bahwa saya tahu kamu ikut, semua ikut di dalam trading itu. Saya hanya bilang, kalau betul Tuhan yang nyuruh, silahkan. Jangan karena ada hamba Tuhan A, B, C, karena saya masuk di dalamnya, bukan itu pertimbangannya gitu, bukan itu yang menjadi dasar keputusan. Terus saya ceritakan bagaimana orang-orang yang ada di grup trading itu persis banget yang ada di dunia yang disiarkan di TV itu, flexing, pamer semuanya. Itu kata-kata cuan-cuan sampai saya mau tidak mau kelihatan gitu. Jadi begitu tanggal hari Minggu itu tanggal 16 ya. Tanggal 16 pagi-pagi bangun, Tuhan bilang, ini waktunya gitu. Saya langsung hubungin teman itu, saya bilang, saya mau mau tutup saja gitu. Itu langsung semuanya sama dia, yang ditutup bukan bukan hanya ini di trading itu, tapi termasuk semuanya. Saya itu di remove gitu, tertulisnya di grup WhatsApp itu di remove kayak gitu. Saya kaget, lah kan belum selesai. Kenapa saya di remove gitu? Tapi terus muncul terus, ditutuplah semuanya gitu. Sampai saya bilang, saya pengen bicara gitu. Saya telepon enggak diangkat 4 kali. Terus saya WhatsApp, tidak ada jawaban sampai dengan hari ini. Tapi begini ya, saya itu mengajukan kan 16 ya. Mungkin diprosesnya kan hari Senin pasti gitu. Terus saya tanya sama ini, saya memang ngecek gitu loh. Kalau sekarang dicairkan, tutup kapan kembalinya gitu ya. Saya 2 hari, 3 hari, saya lihat hari ketiga tuh saya lihat di rekening saya belum masuk. Jadi saya kontak satu teman, saya bilang coba tanya sama yang yang kasih Zoom, kasih edukasi ceritanya gitu, yang kasih edukasi. Dia tanya katanya dalam 2 hari. Saya bilang ini sudah hari keempat belum gitu. Sudahlah terserah Tuhan, saya bilang gitu. Pokoknya saya hanya nurut saja kegerakan di dalam hati, saya nurut dan saya mengalami itu yang namanya enggak enak sama sekali ya, rasa kayak aduh kayak apa gini ya, salah masuk kah? Salah ngambil keputusan, apa ini saya sendiri atau Tuhan? Itu bergejolak 1 hari itu. Setelah ngobrol sama Pak Surya hilang semua. Jadi saya mantap gitu, hanya menunggu kapan gitu. Pak Surya bilang, jangan ditutup dulu Bu, nunggu itu. Saya bilang, wah masih lama 3 bulan, nggak tahan saya bilang gitu. Langsung saya dapat hari Minggu pagi itu, minta, terus ternyata tanggal 24 baru masuk. Tanggal 25 dia kabarin saya, yang teman itu kabarin, coba dicek gitu, karena saya mesti lapor ke pusat katanya. Saya lihat ternyata masuk betulan gitu.
Tapi kalau dari perincian semua itu kan uang saya tuh balik, uang saya sendiri itu balik semuanya. Tapi kalau dihitung semua yang disetorkan atas nama saya dengan yang balik itu ada kerugian sekitar hampir 4 gitu, 3,8. Itu ditulis sama teman saya, jadi ada apa namanya tambahan modal dari kami gitu. Jadi ibu ada apa namanya keuntungan 1, sekian gitu loh. Saya tuh kaget waktu baca itu, ini gimana ya maksudnya. Terus saya tanya sama Tuhan, balikin nggak ya Tuhan gitu. Saya mau balikin saja. Tapi ada pengertian gini, ajak bicara gitu. Nggak mau sampai sekarang. Jadi sudah nggak ada terhubung sama sekali karena dia blok semuanya. Di grup dia tutup, di grup dia, apa namanya, di grup WhatsApp yang Zoom-nya kami itu dia tutup, terus di semua gitu. Jadi dihubungin tuh nggak nyambung gitu. Saya bilang bukan main Tuhan, saya bilang gitu. Tapi nggak ada katakan kayak apa ya gitu, kalau saya kebayang sekian tahun yang lalu tuh saya bisa nangis-nangis saja kayak gitu kalau digituin gitu, kok bisa ya Tuhan, aku kalaupun salah kita kan bisa bicara, bisa diperbaiki, bisa saling mengampuni gitu, ini kok nggak ada gitu. Sementara aduh ada perasaan, tapi itu sebentar saja waktu saya bilang gimana, Tuhan tuh selalu bilang you see gitu terus. Sudahlah, kemarin tanggal 29 ya, atau iya tanggal 29 Pak Surya kabarin saya itu runtuh loh tradingnya, ternyata ilegal. Gitu saya bilang, aduh. Tapi saya terus keingat gitu, kasihan itu yang baru masuk bisa dikembalikan enggak gitu. Jadi semua yang teman-teman yang ada di grup Zoom-nya, Zoom pemulitan itu masuk semua ke situ. Saya bilang, aduh, lama-lama gitu ya, saya bilang gini, tapi kayak gini, nggak ada apa ya, katakan kayak semua kita kan butuh juga ya, kalau nggak punya uang nggak bisa beli ini itu segala macam gitu, kayak terbatas gitu. Itu kan memang fakta, tapi dunia banget. Kalau yang Tuhan bilang kan Tuhan bisa pakai burung gagak juga kirim makanan. Tuhan bisa membuat apa yang ada di dalam rumah itu tidak habis dipakai, dimakan gitu. Terus saya bilang, aduh, saya tanya gitu loh sama Pak Surya tadi malam gitu ya Pak, kira-kira bisa dibalikin nggak kalau itu disegel kantornya, itu disegel sama mereka dibuka lagi sama pemerintah disegel lagi gitu. Jadi apa ya, tapi di keponakan saya lihat di akunnya itu tuh bilang terima kasih untuk dukungan Anda semua gitu. Jadi rupanya HT apa ya, kayak berjuang yang aku benar gitu loh. Jadi harus kayak apa gitu. Sementara saya melihat sisi yang lain. Kayak apa ternyata waktu mendapatkan uang itu tuh pada postingnya tuh wow gitu, pamer itu ya, yang istilah anak mudanya sekarang tuh flexing gitu loh. Hari ini sekian gitu. Terus ada tulisan yang pakai bahasa daerah masing-masing ya, yang saya ingat yang terakhir tanggal 26 itu sing ada lawan gitu. Siapa yang bisa melawan itu? Itu tanggal 26 ada postingan seperti itu. Tanggal 28 malam itu disegel. Jadi saya bilang gini, di satu sisi aduh tepat banget ya Tuhan, saya bilang saya hanya nurut sama Engkau saja, saya nggak ngerti permainan di dalam itu sedalam-dalamnya kayak apa. Saya cuma tahu Pak Surya bilang bahwa robot itu dibedah sama temennya dia, kebohongan juga gitu, jadi permainan saja gitu, kelicikan, apa kepandaian manusia yang menjadi licik hanya karena pengen dapat uang gitu. Jadi permainan di dalam permainan gitu, trading itu ada, terus ada orang yang nyambung pakai polanya trading tapi dia main sendiri. Nah, ini yang main sendiri ini yang banyak kan mati cepat-cepat gitu. Karena dia jahat gitu kan, dia
masuk karena di dalam trading itu tuh ada sharing profit yang tinggi kalau modalnya besar gitu. Kalau sampai di atas 1M itu profitnya itu perbandingannya itu 90-10. Yang 90% itu untuk member, yang 10% itu untuk perusahaan gitu. Sementara kalau yang normal 50-50 kan 50% itu yang modal yang terkecil yang 9 juta itu. Saya melihat itu tuh sudah kayak gini ya Tuhan. You see gitu katanya. Jadi dengan masuk itu saya bisa melihat, merasakan, mengalami gejolak yang terjadi. Terus saya bilang, ini Engkau ya Tuhan yang rasanya kayak gini, lihat manusia yang kayak gini gitu, yang yang berkelakuan seperti itu gitu. Itu ada perasaan yang waktu ditutup semua itu, saya tuh pun gini, aduh, kok sampai ke sini juga ya gitu. Terus kok nggak bisa diajak bicara ya, kok kayak sepihak saja gitu. Sementara sebelum ada kejadian ini tuh kami baik-baik saja gitu ya, kayak aduh kayak apa gitu loh. Saya bilang kayak gini ya, itu cuman dijawabnya sama Tuhan tuh, you see? Ya. Jadi betapa kejahatan yang terjadi kalau seseorang cinta uang itu lupa semuanya. Imannya juga nggak jelas lagi karena fokusnya bukan kepada Tuhan tapi fokus kepada hal yang lain. Jadi kejebak masuk di dalamnya, dia merasa itu dari Tuhan. Pemberian berkat dari Tuhan. Nah, kalau sekarang tiba-tiba ditutup begini gimana? Saya bilang duitnya bisa balik enggak ya? Kan satu teman itu lebih dari 200 kali sudah masuk ke dalamnya. Itu kan. Lah terus yang diajak sama dia itu bagaimana itu? Semuanya itu baru masuk loh, baru bulan Desember akhir itu masuk. Jadi belum mendapatkan, paling baru 2 minggu atau 3 minggu. Saya bilang Tuhan gimana ya, kasihan gitu. Tapi saya nggak bisa, nggak ada dorongan untuk tanya dengan salah satu dari mereka sampai dengan hari ini. Tapi pelajaran yang saya alami gitu ya, benar-benar kalau fokusnya bergeser dari Tuhan, yang muncul adalah kejahatan. Yang muncul itu buah-buahnya si iblis, kebalikan dari buah Roh Kudus atau buah dari Tuhan yang damai, sejahtera, sukacita, kasih, itu hilang semuanya. Penguasaan diri pun tidak ada, malah menguasai orang lain gitu. Jadi saya kemarin saya hanya diam, gimana ya Tuhan gitu, tapi pagi ini ceritain gitu. Jadi betul-betul ya kalau dilihat itu berjatuhan, kata Pak Surya itu banyak sekali trading dengan nama macam-macam gitu. Saya kalau enggak masuk ke dalamnya enggak tahu. Tapi waktu diberitahu gitu, jadi janganlah ikut-ikutan yang seperti itu. Memburu uang, memburu harta sampai jadi kurang A betulan. ABC sampai Z. Terus hanya saya cuman bilang gini, Tuhan kasihan untuk yang teman-teman yang ikutan hanya karena HT itu. Saya bilang apakah saya ada di situ gitu ya. Tapi untungnya gitu loh, di Zoom yang terakhir itu saya sudah bilang jangan kayak gitu. Jadi bukan karena banyak hamba Tuhan di sana terus artis masuk, wah dia gini betapa kuatnya trading ini, begitu betapa kalau enggak betul mana berani itu kayak kepala bank terus apa itu dimasukin. Saya bilang aduh kok kayak gini banget, semakin ruwet gitu cara menjebaknya itu kayak gitu. Ya jujur aja gitu, kalau saya bilang ya saya kepengen juga gitu kan, lumayan sebulan dapat segini. Awalnya seperti itu. Tapi waktu ada masukan dari Pak Surya yang cerita bagaimana dia masuk di dalamnya, dia minta temannya yang profesor IT ya untuk membedah
robot itu, saya bilang, oke, saya tahu, thank you ya. Saya bilang, Ibu tuh harus tahu yang kayak gini juga, kata Pak Surya. Jangan hanya firman saja, ya ampun. Saya bilang, justru dari firman itu, dari perkataan Tuhan, saya dibawa untuk tahu ini, gitu. Bukan tahu ini dulu, baru ke firman, gitu kan. Jadi, semuanya sudah selesai, gitu. Saya hanya tadi malam, gitu ya, saya bilang, Tuhan kalau boleh, gitu ya, teman-teman ini ndak runtuh gitu, meskipun ndak balik uangnya. Gitu Pak. Waktu minggu-minggu kemarin rasanya seru banget tapi nggak bisa ngomong. Baru kemarin tanggal, yaitu Pak Surya itu WhatsApp saya bilang ini ditutup gitu, disegel. Saya bilang benar nggak? Sampai akhirnya saya cari di Google betul. Jadi pemerintah menganggap ini ilegal. Penipuan yang seperti itu halus. Orang dijebak karena memang ya ada kebutuhan ya, ada seneng juga gitu. Waktu saya tanya di grup, gimana rasanya? Semangat Bu, kami jadi semangat karena dapat uang gitu. Oh, saya pikir iya juga ya, saya juga seneng tuh waktu dapat profitnya, padahal cuma 40.000 sehari. Lumayan. Kalau dikalikan 25, 1 juta sebulan gitu. Lumayan gitu. Waktu ditambah lagi dengan dolar yang dari Mami itu, kan jadi lebih lagi, seminggu dapat 700. Tapi cuma sementara saja, saya 1 bulan saja, bulan Desember. Desember sampai 14 Januari ya. Jadi kan 5 hari saja, jadi 10 hari di bulan Januarinya itu. Dan sekarang sudah selesai semuanya. Saya tidak tahu Tuhan mau nuntun apa lagi, kasih apa lagi gitu. Sampai saya bilang, ayo Tuhan kok jadi tambah bergairah ya, dibawalah kemana saya gitu. Terserah Tuhan. Gitu Pak. Oke, puji Tuhan. Lolos. Akhirnya lolos. Tapi di situ kita tahu kalau Tuhan kan mengizinkan kan masuk di situ. Dia tidak langsung mengatakan, oh itu salah, oh itu kan, diizinkan untuk melihat supaya tahu apa, supaya bisa belajar dan juga nanti suatu saat ngerti apa yang sedang dihadapi oleh orang-orang lain yang terjebak di situ. Memang sih kalau kita pikir kasihan gitu ya. Tapi sebetulnya justru harusnya ketika mereka menemukan seperti itu, harusnya itu bukan kasihan ya. Bukan kasihan kehilangan uang. Berapa sih uangnya? Ya lumayan ya, ada yang katakan kayak. Berapa sih dibandingin dengan nyawanya dia? Oh iya, betul. Iya sih. Apa sih? Gitu. Mungkin dengan terhilangnya ini jadi dia paham banget ya bahwa kalau saya bilang kan saya enggak pakai perhitungan gitu, enggak menimbang-nimbang gimana gitu, hanya kalau dikasih peluang ambil, ya udah saya ambil gitu. Iya. Persis seperti waktu adik saya meninggal itu Pak. Gimana nih Tuhan gitu, karena dinyatakan COVID kan, dicurigai suspek COVID gitu. Terus saya tanya Tuhan, ambil nggak? Ambil gitu. Saya ambil, baru tahu besoknya Pak Parin itu persis banget seperti yang trading ini. Jadi hari ini saya ngambil keputusan, besoknya itu Bapak tuh bicara sama saya bahwa dengan ngambil seperti itu tuh menguntungkan pihak ini gitu, RS itu. Terus yang trading itu juga kan saya baru masuk, besoknya Pak Arlin tuh telepon, enggak tahu bagaimana, terus akhirnya saya cerita tentang trading ini gitu loh. Dan mulai dari situ ada pergolakan. Oke.
money maker gitu. Wah. Oke, baik ya. Nah, Mama Kay sudah bangun kah? Coba, ah, coba keluar di samping sini. Coba muncul di sini, kan? Nah, bisa cerita sedikit kah Mama Kay ketika mengambil keputusan, oh harus keluar. Saya eh, karena bagi saya ini penting ya. Saya rasa bagi kita juga penting gitu. Yang kita mau dengar itu gimana kok dengan bulat, gimana perasaannya ketika mungkin dikatakan orang bodoh gitu ya, dikatakan apa, coba gimana ceritanya kok bisa gitu. Nah ini kan pekerjaan Tuhan, kalau saya bilang itu luar biasa. Nah jadi karena ya ada wajahnya di sini, boleh cerita 5 menit perasaan itu saja yang mau kita ini coba. Halo, Halo. ya jadi sebenarnya ini keputusan bukan keputusan saya pribadi gitu ya. Selama mengikuti di tempat kita beribadah, kami mendengar bersama-sama apa yang disampaikan Tuhan melalui Pak Gembala gitu. Ya kami belajar mencoba mengikuti taat gitulah ya setiap perkataan-perkataan yang disampaikan. Ya walau kadang nggak ngerti, kadang ada rasa benar atau enggak ya, kadang rasa ragu kayak benar atau enggak gitulah istilahnya. Tapi kami selalu duduk berdua ngobrol, bahkan sama-sama lah, sama-sama kayak kira gitu, bertiga aja ngobrol-ngobrol santai gitu. Kira-kira betul enggak? Kira-kira harus bagaimana gitu, keputusan yang harus diambil. Jadi itu semata-mata bukan keputusan saya pribadi, karena memang saling menguatkan di rumah kami ini ya, karena ngobrol-ngobrol bertiga gitu, saling menguatkan, nggak apa-apa. Tapi itu sudah betul gitu. Ambil aja keputusan itu. Jadi ketika sebenarnya kejadiannya mulainya dari pas langsung disuruh ada vaksin gitu ya, mulai ada vaksin itu sudah mengalami hal yang ya kalau menurut daging itu sangat-sangat gak nyaman sekali, gak enak sekali gitu. Dibully sana sini, diomongin sana sini, disindir tiap hari gitu, dibilang takut masuk neraka lah, apalah sok suci lah gitu. Tapi dari setiap hari kita juga mendengar kebenaran gitu ya, bukan seperti itu gitu. Akhirnya tapi nggak bisa tersampaikan melalui kata-kata. Tuhan cuma bilang udah tenang, diam aja, nggak usah ngapa-ngapain, tenang, diam aja. Kalau ada yang nyindir apa gitu, ya cuma saya senyum aja, oh iya senyum gitu aja, nggak ada perlawanan atau gimana. Kadang cuma gini aja, ya sudahlah, terserahlah itu pengertian kalian, tapi aku pengertiannya kayak gini. Tapi tetap aja dibully, masa iya ikut Tuhan sampai kayak gitu ya. Itu kan pemerintah yang buat gitu. Jadi pas waktu itu masih banyak yang nggak menerima si vaksin ini, nggak mau gitu. Tapi karena tekanan dari perusahaan, akhirnya ya sudahlah, satu-satu mulai menyerahkan diri, satu-satu menyerahkan diri. Akhirnya tinggal saya sebenarnya masih ada tinggal 4, tapi akhirnya yang terakhir akhirnya tinggal saya seorang diri itu. Akhirnya perusahaan ya kamu harus resign gitu. Perusahaan nggak mau PHK, tapi kamu harus resign. Tapi pas menerima kabar itu, ya sudah saya terima saja gitu. Saya dipanggil oleh manajer saya sama manajer HRD itu ya di ruangan. Harusnya sih sebenarnya itu cukup HRD aja, nggak perlu manajernya turun gitu. Tapi dipanggil gini, udahlah,
Ngapain kamu memaksakan diri untuk tidak mengikutinya gitu? Udah vaksin aja. Saya bilang sama, ya kita kenal salah satunya itu ya, manajer saya itu salah satunya, kita semuanya kenal. Saya bilang begini, Bapak tahu saya tidak akan melakukan itu, saya gitu. Bapak tahu kan saya tidak akan melakukan itu. Ya udah, gini aja. Kamu cari surat vaksin palsu, katanya gitu. Apalagi itu Pak Almond, saya sekalian aja ngapain saya cari yang palsu, saya gitu. Nggak usah lah Pak, udah. Keputusan manajemen seperti apa, saya ikuti gitu. Ini kamu nggak usah blow up ya gini. Enggak, saya nggak akan blow up. Saya akan, dia maksudnya nggak akan blow up kemana-mana. Enggak. Ya, kalau saya mau blow up, mau jahat, saya dulu pernah kerja di orang ya, di media gitu. Teman wartawan saya pun banyak. Kalau menurut saya mau blow up lah sekalian gitu. Tapi enggak perlu seperti itu. Di dalam hati saya itu tenang sekali, cuma ngomong gini, enggak, aku tuh sebenarnya bukan mau memproses siapapun, kamunya aja, biar gimana sih kamu bisa tenang nggak sih dalam kondisi seperti ini. Seperti lagu yang tercipta itu sebenarnya saya juga kata-katanya mirip, jadi sepanjang dari di apa namanya, perusahaan ngomong wajib itu memang muncul, aduh ini pasti nanti ujungnya kayak gini nih, ada rasa takut juga gitu ya. Tapi kalau setiap hari, pas kita setiap hari mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan, ya ada kekuatan baru, ada penghiburan gitu. Kadang pas kita lagi takut-takutnya lagi dibully habis gitu, muncul di sini, memang kamu siapa? Aku bilang gitu. Tuhan yang saya sembah lebih besar dari ucapan-ucapan gitu. Terus pernah Pak Gembala bilang gini, perkataan itu akan balik kepada dirimu sendiri gitu, langsung muncul di situ. Ya udahlah, nanti kalian lah yang akan mengalaminya. Saya bilang pas itu, takut masuk neraka ya. Ya udahlah, nanti kalian lah yang mengalami itu. Tapi sambil ketawa dalam hati, masa aku doain kawanku kayak gitu ya. Tapi ya itu yang muncul di dalam mulut saya gitu ya. Nggak boleh lah kayak gitu. Tapi tetap ketawa aja dalam hati. Tapi jadi rasa takut itu lenyap seketika gitu. Apa benar-benar nggak ada ketakutan lagi gitu. Jadi saya santai aja berjalan tiap hari kerja, dengar omongan teman-teman ya biasa aja, kerja aja. Nah kemarin itu akhirnya hari Jumat dipanggil, keputusannya itu cuma sehari aja. Hari Jumat dipanggil, saya dikasih kesempatan, Senin kamu harus kasih keputusan gitu, iya atau enggak. Dari hari Jumat itu saya ngomong, enggak Pak, sih enggak akan gitu, enggak akan ngambil apapun gitu. Enggak, saya tunggulah Senin ya gitu. Akhirnya Senin pagi begitu datang, saya langsung bilang, saya tetap di keputusan saya Pak. Kamu kan bapak itu bilang udahlah nanti diskusilah sama suamimu di rumah kayak mana gitu. Tapi nggak usah lah sampai kamu ngambil keputusan resign, karena kan nggak dapat apa-apa loh dari sini, nggak apa-apa, nggak dapat apa-apa gitu. Ya sudah, Senin dia saya tunggu. Akhirnya Senin pagi langsung saya bilang, seperti di awal Pak, ya kami resign saja. Ya mau nggak mau, tapi sampai hari Jumat kemarin, hari terakhir saya kerja, surat itu nggak ada ditanda tangan, bisa nunggu tanda tangan gitu, nggak usah maksa, maksudnya mau cari keputusan seperti apa lagi nggak perlu gitu, tanda tangan aja, karena di situ ada kata-kata yang Pak Gembala juga buat untuk anak-anaknya, bahwa saya sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya dan membayar saya secara lunas gitu. Terus manajer saya bilang ganti aja, saya mikir orang ini kan tahu Tuhan ya, orang ini kan tahu kebenaran, pernah bersama-sama dengan kita juga gitu. Kenapa harus saya ganti? Memang kenyataannya seperti itu. Gitu. Enggak, saya nggak mau ganti. Udah ganti aja. Saya nggak mau ganti Pak. Jadi sampai hari Jumat itu Bapak itu belum kasih tanda tangan gitu kan. Akhirnya ditanya HRD, suratnya mana ke? Belum ditanda tangan sama bapakku, aku bilang gitu. Kok belum ditanda tangan? Katanya hari ini kamu mau terakhir kan? Iya belum. Akhirnya saya keluar, Ibu HRD masuk ke ruangan saya gitu kan. Ya mungkin ngobrol lah sama bapak itu.
Terus pas saya balik, dikasihlah suratnya. Nah, kasihlah sama HRD, kasih gitu. Oh, sudah ditandatangan. Oke, saya bilang gitu. Saya kasihkan. Gak usah diganti-ganti kata-katanya, ya gak usah diganti-ganti. Ya sudah saya kasihkan. Pas sampai di meja HRD, saya dipanggil lagi. Ini kenapa kata-katamu nggak diubah? Udahlah Pak, memang kenyataannya seperti itu. Kan sudah saya bilang dari awal. Nggak bisa loh kok, nggak apa-apa. Kalau Bapak nggak mau itu, setelah proses saya keluar, buang aja. Saya bilang gitu. Bapak itu langsung diem malah. Karena harusnya kan pihak perusahaan kalau seperti itu harusnya mem-PHK-kan kan karyawan. Karena itu bukan suatu kesalahan. Hanya karena saya nggak mau vaksin aja, itu kan hak saya gitu, karyawan gitu. Harusnya saya dapat PHK. Tapi kok ini kenapa nggak mau minta PHK gitu? Karena dari awal itu adalah keputusan yang Tuhan taruhkan bagi kami gitu. Ya udah, nggak vaksin, nggak apa-apa, nggak kerja, nggak apa-apa. Yang penting ikuti perkataan Tuhan. Ikuti itu, kita nggak perlu menerima itu. Apa sih sebesar apa sih gaji untuk beberapa tahun ke depan dengan kebenaran yang sudah kita terima? Kita kayak nggak sebanding gitu ya. Gaji beberapa bulan ke depan atau mungkin beberapa tahun ke depan dengan apa yang kita terima sekarang itu nggak ada bandingannya, nggak bisa sebanding. Jadi akhirnya setelah manajer itu diam aja, manajer HR-nya diam aja. Jadi kayak gini ya, ya saya salam, terima kasih Pak. Terus saya turun, saya ditelepon sama HRD, kamu dapat 2 bulan ke, jadinya nggak dapat apa-apa. Yuk puji Tuhan, dapat 2 bulan. Saya bilang gitu aja, harusnya nggak dapat apa-apa, dapat 2 bulan, puji Tuhan. Akhirnya sudah ada, ya udah pamit gitu. Jadi lagu yang diciptakan anak-anak kita itu ya dengan kondisi kami itu pas. nggak apa ya, nggak pernah terpikir gitu. Padahal ya setelah saya renungkan, iya pas beri kehidupan, beri pengharapan, lepas dari takut itu, lepas ya memang yang paling besar saya rasakan sih dari takut, karena memang suasananya di perusahaan itu ya gitulah, orang tuh ngomong itu kayak apa ya, anak panah dilemparkan ke kita gitu, tajam gitu kan rasanya di hatinya, terus deg-degan, mau nangis atau mau marah itu nggak tahu kita mau pilih apa, tahunya cuma senyum aja. Itu saksian dari kami. Tuhan berkati. Baik, puji Tuhan, saudara. Saudara, itu yang kemarin saya janjikan sama saudara ya. Besok kita dengarkan kesaksian gitu ya. Kita tadi mendengarkan juga kesaksian dari Bu Rahel gitu ya. Saudara, jujur kemarin saya terkejut ketika Bu Rahel kasih sapaan di grup kita ya, karena kan sudah lama nggak bikin sapaan seperti itu. Dulu kan Bu Rahel ceria sekali, selalu menyapa kita gitu ya. Jadi ketika disapa pagi itu saudara saya, wow, pasti ada sesuatu yang Tuhan berikan. Jadi saya masih nggak begitu ini kan pagi ini bisa cerita. Cuman kan kemarin kan saya bilang besok kita akan dengarkan. Saudara, sebetulnya saya mau cerita pagi ini, cuman dalam hati saya gini, dari tadi saya rasanya itu ngantuk sekali gitu. Jadi saya memang sudah tahu dalam hati saya nggak cerita lah ini. Tapi gimana tuh kan? Karena Engkau kan tahu hati saya. Kadang-kadang apa yang saya alami kan, kadang-kadang saya nggak bisa tahan untuk cerita. Jadi ya puji Tuhan gitu. Saya dalam hati kemarin gini, saya kan ke tempat Pak Twin ya kemarin ya, kita di sana gitu. Saya mau ngomong besok cerita ya gitu, tapi saya tahan dalam hati saya gitu, supaya saya tahu kalau
benar-benar Tuhan yang menggerakkan cerita. Ya, tidak jadi beban gitu, apapun itu ya. Jadi saudara, saya tahu saudara, ketika mereka cerita, memang saudara, dalam hati saya ini, kalau mereka mau bela, gitu, kalau mau memakai istilahnya, dikit aja dia ini gitu, sebetulnya itu hak dia gitu. Cuman ketika dia bilang enggak, keluar gitu. Ketika bilang seperti itu, waktu dia bilang seperti itu gitu ya, saya dengar dari Pak Twin ya, Rita gitu ya. Tahu nggak dalam hati saya mau ngomong tapi ditahan gitu. Sudah saya biarin gitu. Saya tahu ini Tuhan gitu. Saya benar-benar nggak mau campur tangan di situ, nggak mau kasih pendapat kemana gitu. Gimana supaya istilahnya ya seperti yang dikatakan tadi, mau bela atau apa gitu ya. Tapi saya tahu ada sesuatu yang Tuhan ajarkan saudara bagi kita gitu, lewat kejadian ini. Karena tepat ketika cerita itu saudara, saya teringat dulu ketika keluar dari gereja besar itu saudara. Bodoh saudara saya. Bodoh. Dan gimana ya? Itulah keyakinan yang tidak bisa kita dapatkan lewat membaca Alkitab, lewat apa saja kesaksian orang. Itu nggak bisa kita dapatkan, saudara. Sekalipun semua orang kudus berdiri di depan kita, mengajari kita tentang Tuhan, kita nggak bisa dapatkan itu, saudara. Nggak bisa. Itulah keyakinan, saudara. Dan hanya Tuhan yang bisa kasih keyakinan itu kepada kita. Orang tak bisa. Makanya Tuhan bilang, kalau engkau mengenal siapa dia yang berbicara kepadamu. Saudara, berkali-kali saya katakan itu kepada saudara. Tapi toh saudara nggak mengerti karena saudara tersandung dengan saya. Tersandung dengan manusia ini, saudara. Makanya saya selalu katakan, jikalau engkau mengerti siapa dia yang berbicara kepadamu. Dan tahukah saudara, diam-diam saudara menemukannya. Makanya saudara ketika dengerin lagu anak-anak yang pertama yang Brian sama Kevira itu dikit pun dalam hati saya ada sesuatu yang gini saudara. Dikit pun gak ada dalam hati saya itu mau memperbaiki atau apa gitu. Itu benar-benar kata-katanya itu bukan yang ada di dalam apa ya, bukan masa lalu gitu loh. Ini yang sekarang aku ada, kira-kira Tuhan bilang gitu. Dan tadi kita dengarkan kesaksiannya saudara, bagaimana kata-kata di lagu itu nyata dalam hidup mereka gitu, nyata gitu. Kalau saudara pernah punya pengalaman seperti itu, saudara akan menangis lihat Tuhan gitu. Makanya saudara, ketika saya dengar tadi ya, terakhir gitu ya, saya itu rasanya nggak kuat nahan air mata saya gitu. Karena ketika saya ambil keputusan dulu itu saudara, ketika kami ingat gitu, kok bisa gembala kami itu baik saudara. Bahkan kami ini anak emas kan saya sudah bilang saudara. Nggak ada yang salah dari dia.
Teladan hidupnya pun sangat baik kepada kami. Dan ketika istri saya sakit, saudara, bayangin ibu gembala ini datang, saudara. Ketika istri saya di kampung, saudara, ibu gembala kami ini nelfon, saudara. Kurang apa? Gak ada yang ini. Bahkan ketika saya sakit, saudara, dia utus wakil gembalanya untuk datang ke rumah saya. Datang, dan di situ dia nelpon sama Pak Gembala kami ini. Dia nelpon, Pak Gembala kami bilang, dia mau ngomong sebetulnya, cuman dia bilang, takut nanti saya tidak menerima dia gitu. Sampai seperti itu loh ngomong. Sampai saya mau minta handphone itu dari wakil gembala ini, saudara. Saking saya itu mau bicara dengan dia. Nggak gitu, Pak. Tapi itu nggak jadi. Jadi saudara, kalau melihat semua itu, saudara, melihat bagaimana rasanya mengikuti Tuhan, yang orang akan katakan kita itu bodoh gitu. Ketika ngambil keputusan-keputusan yang menolak bantuan gitu. Ini, saudara, itu ujian setiap hari. Apakah benar hanya Tuhan satu-satunya dalam kita? Yang semua saya ceritakan kepada saudara, itu jujur, itulah pengalaman saya. Ketika harus mau lari dari gereja, meninggalkan penggembalaan. Bahkan ketika mau meninggalkan istri dan anak saya nggak tahu, saudara. Mau lari kemana pun saya nggak tahu. Tapi itulah perasaan waktu itu, saudara. Dan kalau saudara kita bisa bersama-sama sampai dengan hari ini, bukankah karena Tuhan ada di antara kita? Coba saudara ingat bagaimana teman-teman yang keluar. Bayangkan sampai bagaimana mereka itu simpan, pendam, dia mau buat kejutan bagi saya gitu. Terkejut memang saya, saudara. Terkejut. Tapi saudara tahukah saudara? Umat yang mengenal Allahnya, yang punya pengalaman dengan Allahnya, sekalipun semua orang meninggalkan dia, dia akan tetap kuat. Makanya Tuhan katakan, Tuhanlah gembalaku, aku tidak butuh yang lain. Saudara, perkataan itu dalam, saudara. Disitulah pengalaman kita sendirian bersama dengan Tuhan. Dan tahukah saudara, ketika mengalami itu semua, disitulah saya seperti Tuhan itu menceritakan semua pengalaman semua orang kudus. Itu clear, saudara. Mereka cerita kayak mereka itu hidup di hadapan saya. Gitu. Kayak mereka berbagi cerita pengalaman pengenalan mereka dengan Tuhan. Kita semua sama. Kayak mereka itu bilang, saudara. Semua para orang kudus. Semua kayak mereka bilang gini. Kita semua sama dalam hal ini. Kami nggak bisa bantu kamu. Yang kamu alami itu. Semua yang kamu bilang begini, kamu bisa membangun di atas ini kami. Itu betul. Tapi ketika kamu mengalami, tidak semudah yang kamu tahu tentang apa yang kami katakan. Dan yang kita alami ini adalah pengalaman Tuhan, dia bilang. Ini bukan about us. Ini about Him. Makanya saudara, kalau saudara, siapa yang bisa menjelaskan kepada saudara bahwa pohon pengetahuan yang baik itu ada di dalam diri Allah tadi? Mana ada yang bisa terangkan sama saudara?
Kalau bukan dia sendiri yang menerangkan. Ketika dia menceritakan gejolak dalam hatinya, siapa yang bisa terangkan? Teologi mana yang bisa terangkan? Kalau bukan Tuhan. Siapa yang bisa terangkan? Dan misalnya ketika Bu Rahel bilang, Tuhan yang suruh kok saya ke situ. Coba. Orang lain yang bilang, enggak itu kamu. Lah, kalau Tuhan bilang Tuhan yang suruh, kenapa? Emang kenapa? Dan Tuhan yang suruh juga keluar. Ayo kenapa? Kalau manusia bilang, enggak itu enggak kayak gitu suara Tuhan. Lah, orang kita yang tahu Tuhan kok. Bukan orang lain. Kita punya pengalaman. Jadi saya bilang, bayangin, saudara ingat mungkin dilema saya kan. Saya mau tahan marah, saudara. Tahu nggak setiap kali lihat, saudara. Setiap kali sedikit, kayak tahu di sini, saudara. Itu kayak muncul semua, saudara. Saya mau tahan marah gitu. Sampai kayak gini. Tuhan kalau kayak gini terus lari loh semua mereka ini. Tahu nggak ketika marah kayak gitu. Itu saya benar-benar kayak gini. Begitu selesai tahu nggak? Padahal kan saya sudah bilang sama Tuhan di awal-awal ketika mau bicara. Jangan kayak gitu. Tuhan tahu nggak Tuhan bilang apa? Kamu itu berarti mencari penghormatan manusia. Jadi gitu ya. Kan saya nggak tahu bagaimana manage-nya itu. Di satu sisi kalau saya marah nanti kelewat marahnya. Saudara terluka. Gitu. Saya kan mesti jaga. Apalagi kalau saudara ingat tentang saya dengan istri saya sampai ketika dibilang perbaiki dulu rumah tanggamu. Saudara pikir itu nggak sakit. Saya tahu bagaimana dia dengan keluarganya. Dia berani ngomong seperti itu. Nggak tahu saya hubungan dengan istri saya bagaimana. Kami nggak ada masalah. Saya sedang bergumul dengan diri saya. Kok bisa kayak gitu? Tahu nggak begitu saudara? Setiap kali menghadap Tuhan, saudara ingat nggak kata-kata saya? Saya salahkan Tuhan. Saya salahkan. Kayak gitu saudara bayangin. Sampai nggak berani saya benarkan diri saya. Ketika saya bilang, kok kayak gini? Tahu nggak? Tiba-tiba Tuhan bilang, itu aku katanya. Saudara kan ingat kalau kita review ke belakang. Gitu. Sampai gini. Sampai kita itu akhirnya fleksibel. Tak ada yang buruk di dalam diri. Dibawa kita lewat lembah apapun. Gitu. Rasa-rasanya saudara mungkin saudara pikir, saya seperti benar sendiri. Memang benar saudara. Saya pun tahu itu saudara. Saudara pikir firman Tuhan yang bilang jangan menghakimi itu saya nggak tahu. Tapi kenapa muncul? Apakah saya nggak punya penguasaan diri? Saya punya penguasaan diri. Tapi ketika bicara itu saudara pikir semudah yang saudara bayangkan. Tidak semudah itu saudara. Saudara, ketika kita memiliki pengenalan yang seperti ini setiap hari, tahukah saudara? Nanti kita akan mengerti perasaan terdalam Tuhan. Perkataan kasih Tuhan selalu baru. Hidup Tuhan selalu baru. Itu dalam. Sedikit. Kalau mau Tuhan bilang kayak gini. Yang kamu alami sekarang. Itu masih sedikit. Walaupun rasanya kamu sudah tahu banyak. Tahu nggak? Di balik kata-kata itu. Ada misteri. Baru saudara dengar nih kata-kata ini. Kalau saudara dengarkan pakai pikiranmu, itu rasanya, oh gitu ya Tuhan. Tapi kalau saudara lihat nanti perkataan itu, di balik setiap perkataan Tuhan, ada sesuatu yang membuat kita ini, dari perkataan itu saja, ada banyak hal yang dia kerjakan. Dari perkataan yang sederhana itu. Begitulah pola Tuhan. Salah satu pola Tuhan. Nah,
Kita pikirkan begitu mendengar, oh kayak gitu Tuhan ya. Tahu nggak? Nggak kayak gitu. Nah, lucu kan? Seolah-olah kita pikir, oh kita mengenal Tuhan itu gampang. Nggak gampang. Kita sudah tahu nih, sudah punya pengalaman nih. Tuhan bilang, itu aku belum semuanya. Dia bilang kayak gini, satu kalimat saja daripadaku firmanku bisa kamu pakai untuk hidup 1000 tahun. Bahkan lebih dari 1000 tahun. Satu kalimat. Itulah kualitas daripada firman. Jadi mau gimana? Nikmatilah Tuhan setiap hari. Makanya saudara kalimat kemarin kan, rajin-rajinlah bercermin. Lihat wajah kita. Ketika kita murung, kenapa mukamu murung? Apakah aku nggak cukup bagimu? Apa yang membuat kita murung? Masalah kita kan? Yang ketika kita hadapi kan? Orang-orang yang kita hadapi kan? Kesulitan kita kan? Masalah kita kan? Nggak punya uang kan? Kan itu yang sering buat kita murung. Tahu saudara? Dalam beberapa ini saudara. Itu wah motornya rewel terus saudara. Tapi tahu nggak? Itu benar-benar nggak mencuri dikit pun damai senjata. Kemarin kami mau turun ke Batam Center. Saya nggak tahu kenapa saudara. Pokoknya, padahal tuh karena bisa-bisanya saudara. Itu pas mau bayar uang untuk bengkel motor itu. Saya pikir uang di dompet saya itu cukup gitu. Karena saya tahu saya baru ngambil uang kemarin itu, saya nggak tahu gitu. Cukuplah, saya nggak lihat dompet lagi gitu. Ternyata istri saya sudah ambil gitu. Nggak kasih tahu gitu kalau ngambil, dan saya nggak lihat-lihat dompet saya gitu. Bayangan saya cukuplah, cukuplah gitu. Nah adik saya itu ini ada uang 100. Saya tahu mereka susah, saudara. Lagi dalam keadaan susah. Jadi dia kasih, nggak ada kok di sini. PD-nya saya ke kasir bayar gitu. PD-nya begitu saya buka dompet kurang saudara. Dan harus saya minta uang yang dia bilang 100 itu gitu. Aduh, saya panggil lagi di sini. Tapi tahu nggak begitu ulang saudara. Dalam hati saya gini, ini uang ini sangat berharga bagi orang ini. Itu hari Sabtu ya. Sabtu ya? Jumat. Jumat kejadiannya. Tahu nggak dalam hati saya? Itu saya harus balikin ini gitu. Sampai ketika kemarin habis ibadah gitu ya. Saya ajak istri saya. Istri saya lagi ngantuk sekali. Ayo, ini dorongan di sini gitu. Ayo. Kita harus pergi. Tahu nggak di tengah jalan bocor ban, saudara. Saudara, mendung lagi, saudara. Saya dalam hati ini, begini ya Tuhan, latihan untuk mentaati Engkau. Istri saya harus nunggu sendirian, kayak harus bawa ke tambal ban lumayan jauh. Gitu. Tapi saudara dalam hati saya, Tuhan, seperti ini ya, kami lakukan. Dan setelah itu saudara, ditelepon lagi yang teman kita yang lama, dia curhat itu sampai saudara dia kejar-kejar saya sampai jam semalam itu sampai 11:30 bayangin. Dari sore dia kejar, dia telepon, dia minta ampun, minta ini yang dulu benar-benar bikin jengkel gitu. Rasanya nggak mungkin kembali. Tapi tahukah saudara? Sampai saya bilang gini, ya sudah. Saya rasanya gitu, wah rasanya mau tolong, tapi tahu ada dalam alarm dalam hati saya. Cukup. Cukup kan gitu.
Tahukah saudara, kita akan di depan kita ini, saudara, kita akan melayani orang-orang yang gimana ya, mungkin yang marah dengan kita, yang apa saja gitu, bahkan yang marah dengan Tuhan. Dan tahukah saudara, saudara pelampiasan daripada kemarahan mereka. Sanggupkah saudara minum cawan yang harus diminum oleh Tuhan? Murid-murid bilang, sanggup katanya. Murid Tuhan itu terkejut, saudara. Lalu Tuhan bilang, kamu memang akan minum cawan yang aku harus minum. Saudara, kita dengan Tuhan itu gayung bersambut. Saudara. Dan tahukah saudara, kalau saudara selami kelembutan hati Tuhan, kesabaran dia, walaupun saudara pikir dia marah, dia menghakimi, dia menghajar, saudara tahu enggak? Tidak seperti yang saudara bayangkan penghakimannya. Hajaran dia tidak seperti ketika saudara melewati sedikit. Saudara akan lihat perkataanmu melenyapkan segala ketakutan. Lepaskanku dari ketakutan. Firman telah apa? Yang terakhirnya berapa? Apa? Enggak, yang terakhirnya. Yang terakhirnya, kalimat terakhir. Mengalahkan dunia, telah mengalahkan dunia. Telah mengalahkan dunia. Saudara, mari saudara kita jalan bersama dengan Tuhan. Dialah harta kita satu-satunya. Itu pengalaman kita nanti. Dan tidak bisa lagi dunia ini menarik saudara. Apa saudara? Dia tak akan melepaskan engkau. Karena dia sudah mendapatkan kita. Dia tak akan melepaskan kita. Saudara. Kita ini kayak istrinya dia. Nggak mungkin dia lepaskan engkau. Karena saudara, kita akan hidup semati dengan dia. Baik saudara, sudah lewat 6 ya. Ini anak-anak semua sekolah ya? Semua sudah harus. Tuhan saudara ya. Terima kasih ya untuk kesaksian Bu Rahel, untuk kesaksian Mama Ke gitu ya. Luar biasa ya. Itu jadi berkat bagi kita. Jadi jangan bosan-bosan saudara cerita ya. Misalnya saya tanya, ayo ada yang mau cerita? Sudah, cerita aja. Kita ini sama-sama supaya dalam hal inilah saudara menolong saya. Supaya saya jangan teledor dalam kata-kata. Kita sama-sama. Oke, sekarang kita punya Tuhan sama-sama. Amin. Dan lihatlah dunia yang ada di hadapan kita. Firman yang lalu bilang, oh dunia itu sedang runtuh. Tapi tahukah saudara, Tuhan sedang membangun bumi kembali. Kata-kata dia itu melenyapkan kata-kata tentang neraka. Lihat semua. Itu baru. Lihatlah. Segala sesuatu menjadi baru. Saudara akan mengerti perkataan-perkataan yang baru. Wow. Luar biasa. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih. Oh, kami bersyukur dan kami boleh bekerja bersama dengan Engkau sepanjang hari ini, Tuhan. Hidup kami, tubuh kami, jiwa kami, pikiran kami, perasaan kami telah menyatu dengan Engkau, Tuhan. Terpujilah Engkau, Tuhan. Biar kiranya kami boleh memuliakan Engkau sepanjang hari ini. Terpujilah Engkau, Tuhan.
Haleluya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik, saudara, puji Tuhan. Tuhan memberkati semua. Shalom, shalom, shalom. Oke, anak sudah siap. Oke ya.